Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Kurnianingrum dengan NIM 2061201240 Prodi Manajemen Pagi. Akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai etika politik. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai sehingga sumber dari segala penjabaran norma, baik norma hukum, moral, maupun norma kenegaraan lainnya. Sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Norma-norma tersebut meliputi norma moral, yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun buruk. Norma hukum, yaitu suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam pengertian inilah, maka Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum di negara Indonesia. Filsafat politik Pancasila dan etika politik Pancasila. Filsafat politik Pancasila ialah seperangkat keyakinan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dibela dan diperjuangkan oleh para penganutnya, yaitu para manusia. Etika politik Pancasila adalah cabang dari filsafat politik Pancasila yang menilai baik dan buruknya perilaku. Fungsi Pancasila sebagai etika politik yaitu ada dua macam. Yang pertama, fungsi etika bagi kehidupan kenegaraan adalah alat untuk mengatur tertib hidup kenegaraan, memberikan pedoman yang merupakan batas gerak hak dan wewenang kenegaraan, menampakkan kesadaran kemanusiaan dalam bermasyarakat dan bernegara, mempelajari dan menjadikan objek tingkah laku manusia dalam kehidupan kenegaraan, memberi landasan fleksibilitas bergerak yang bersumber dari pengalaman. Yang kedua, fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Jadi, tidak berdasarkan emosi, prasangka, dan a priori, melainkan secara rasional, objektif, dan argumentatif. Etika politik tidak langsung mencampuri politik praktis. Tugas etika politik membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologis dapat dijalankan secara objektif. Prinsip dasar etika politik Pancasila. Pancasila sebagai etika politik maka mempunyai 5 prinsip, yaitu berikut ini yang disusun menurut pengelompokan Pancasila. Pertama, pluralisme. Pluralisme adalah kesediaan untuk menerima pluralitas, artinya untuk hidup dengan positif, damai, toleransi, dan biasa atau normal bersama warga masyarakat yang berbeda pandangan hidup, agama, budaya, dan adat. 2. Hak asasi manusia. Jaminan hak asasi manusia adalah bukti kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena hak asasi manusia menyatakan bagaimana manusia wajib diperlakukan dan wajib tidak diperlakukan. 3. Solidaritas bangsa. Solidaritas bermakna manusia tidak hanya hidup demi diri sendiri, melainkan juga demi orang lain, bahwa kita bersatu senasib sepenanggungan. 4. Demokrasi. Prinsip kedaulatan rakyat menyatakan bahwa tidak ada manusia atau sebuah elit atau sekelompok ideologi berhak untuk menentukan dan memaksakan orang lain harus atau boleh hidup. 5. Keadilan sosial. Keadilan merupakan norma moral paling dasar dalam kehidupan masyarakat. Moralitas masyarakat mulai dengan penolakan terhadap ketidakadilan. Cara beretika Pancasila. Upaya untuk beretika politik Pancasila ada 2 hal yang harus dipenuhi, yaitu pertama, sikap ilmiah, kejujuran ilmiah, hasrat ilmiah, dan suasana ilmiah. Yang kedua, pemahaman isi-isi tulisan ilmiah mengenai Pancasila, baik sebagai filsafat maupun sebagai ilmu khusus. Karena pemahaman istilah politik untuk beretika Pancasila harus dari segi yang ilmiah, bukan yang non-ilmiah. Maka untuk dapat memiliki kemampuan beretika politik Pancasila, orang dituntut memiliki sikap ilmiah, kejujuran ilmiah, hasrat ilmiah, dan mampu menjaga dan menyelenggarakan suasana ilmiah.
Sikap ilmiah meliputi 1. Mengosongkan diri sendiri, yakni membebaskan diri dari segala prasangka baik ataupun buruk. Kedua, mengobjektifkan diri sendiri adalah bersikap seperti apa adanya, mengatakan sesuatu baik bukan karena cinta atau simpatinya, dan mengatakan sesuatu yang buruk bukan karena benci atau tidak senangnya. Membentuk etika kehidupan berbangsa. Dalam rangka menuju Pancasila sebagai etika politik, maka perlu ditekankan pembentukan etika kehidupan berbangsa di tengah kapitalisme dan globalisasi yang tidak dapat diretakanlah sebagai sekarang ini. Terdapat alternatif jika pembentukan etika kehidupan berbangsa penting dilakukan. Tujuannya untuk mendorong terbentuknya etos kerja, kedisiplinan, dan kepatuhan hukum yang vital bagi pertumbuhan ekonomi. Lantas, politik hukum juga harus menjangkau berbagai aspek etika dan moralitas dalam sistem hukum di Indonesia. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka produk hukum hanya ditunjukkan untuk kepentingan kelompok atau golongan elit saja. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih kepada yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.